Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذ بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga di dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Tidak henti-hentinya khatib selalu mewasiatkan agar kita semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan yang maknanya adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala yang Allah larang. Inilah hakikat ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban." Allah maha baik dan tidak menerima melainkan yang baik-baik saja. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka perhatikanlah pada amalan-amalan kita. Allah tidak menerima dari amalan seorang hamba melainkan amalan tersebut baik, terjauh dari riya, sum'ah, ujub, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan Islam. Karena Allah Azza wa Jalla bersabda dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka wa 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku maha kaya dari penyekutuan. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan dan dia menyekutukanku di dalamnya, taraktuhu wa syirkah. Aku akan tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Maka amalan seorang hamba apabila terdapat di dalamnya kesyirikan berupa riya atau sum'ah, maka Allah tidak butuh dengan amalannya. Allah tidak butuh dengan amalannya. Begitu juga ketika amalan seorang hamba tidak di atas sunnah, Allah juga tidak butuh dengan amalannya. Amalannya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, fahuwa rad, maka amalan tertolak. Karena ini amalan tidak bagus, yang tidak baik. Amalan seorang beramal karena ingin dipuji,
ingin didengar orang lain, ini amalan yang tidak baik. Maka Allah tidak menerima amalan tersebut. Amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Tidak hanya itu ya jemaah. Harta yang kita peroleh itu harus dari yang baik-baik saja. Dari yang halal. Dari yang halal. Maka dari itu lanjutan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha amaral mu'minin bima amaral mursalin." Allah azza wa jalla perintahkan orang beriman sebagaimana Allah azza wa jalla perintahkan mursalin, para rasul. Apa perintah Allah azza wa jalla kepada para rasul? Allah firman, "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik, wa'malu salihah, dan beramalah amalan saleh. Begitu juga kita kaum mukminin, orang beriman kepada Allah azza wa jalla, kita diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk makan makanan yang baik. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik saja dari yang kami rezekikan kepada kalian. Maka Allah azza wa jalla perintahkan kita untuk makan makanan yang baik. Memasukkan gizi dalam perut kita adalah gizi yang baik, yang halal. Maka dari itu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, wal muradu bihadza, yang diinginkan dari hadis ini adalah annar rusula wa umamahum ma'muruna bil akli min at-thayyibat allati hiya al-halal. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk makan makanan yang halal. Fama damal aklu halalan, selagi seorang itu makan makanan yang halal, fal amalu salih makbulun, maka amalan saleh diterima. Fa idza kana al aklu ghairu halal, apabila makanannya bukan makanan yang halal, fa kaifa yakunul amal makbul, bagaimana amalan itu mau diterima oleh Allah azza wa jalla? Maka berkaitan erat antara makanan dan amalan kita. Maka dari itu Allah mengatakan, ya wahai Rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihah. Wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yang halal, dan beramalah saleh. Karena seorang makan makanan yang tidak halal, maka amalannya tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Amalannya tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Maka dari itu berkata Abdullah An-Nabaji rahimahullahu ta'ala, khamsu khisalin biha tamamul amal. Ada 5 perkara, apabila seorang hamba melakukannya, maka amalannya akan sempurna. Apa 5 amalan tersebut? Yang pertama, al-imanu bima'rifatillahi azza wa jal, beriman kepada Allah azza wa jal. Beriman kepada Allah azza wa jal, itu yang pertama. Yang kedua, ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran, mengetahui jalan kebenaran, mengetahui ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal ikhlasul amalillah, dan ikhlas beramal untuk Allah semata. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal amalu ala sunnah, beramal sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang kelima, wa aklul halal, dan makan makanan yang halal. Makanan-makanan yang halal ini membuat amalan kita sempurna. Makanan-makanan yang haram akan membuat amalan kita tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. 5 tersebut. Yang pertama, seorang mengetahui tentang Allah azza wa jalla. Yang kedua, mengetahui ilmu, jalan ilmu.
Seorang mengetahui Allah tanpa mengetahui ilmu, dia tidak akan bisa beramal. Dan sebaliknya, seorang mengetahui ilmu, berilmu dia, tapi tidak tahu tentang Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan diterima amalannya. Atau seorang, dia mengetahui Allah, kemudian dia berilmu, akan tapi yang ketiga hilang darinya itu ikhlas, amal untuk Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan terima juga amalannya. Atau ketiga-tiganya dia lakukan, dia mengetahui Allah, dia berilmu, dia ikhlas, akan tapi yang keempat ia lalaikan, yaitu beramal di atas sunnah Nabi SAW, maka juga tidak diterima amalannya. Amalnya tidak di atas sunnah Nabi SAW. Atau yang keempat-empatnya dia lakukan, dia mengetahui tentang Allah, dia berilmu, ya, dia ikhlas beramal untuk Allah di atas sunnah, kemudian dia makan makanan yang halal, maka makan yang haram, maka tidak akan diterima amalannya. Maka ini penting sekali bagi kita, ya, karena banyak dari kaum muslimin sekarang tidak peduli apa yang masuk dalam perutnya. Ya, mereka tidak peduli mau dari haram atau halal, mereka hajar semua, mereka santap semua. Ya, maka itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, tidak peduli seorang dari mana hartanya, amin halalin amil haram, dari halal atau dari yang haram, dia tidak peduli. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, penting sekali kita mengetahui harta-harta yang kita dapati. Harta-harta yang kita masuk ke dalam perut anak kita, istri kita, itu harus harta-harta yang halal. Harus harta-harta yang halal. Karena harta yang tidak halal, itu neraka lebih berhak untuk dia. Dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah daging kita ini tumbuh dengan makan-makanan yang haram, kecuali neraka itu lebih berhak untuknya. Neraka lebih berhak untuknya. Maka perhatikan dari harta-harta yang kita dapati. Ya. Apakah dia dari halal atau dari yang haram? Naam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal kitabi wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Maka penting sekali bagi kita untuk mencari rezeki-rezeki yang halal. Apabila ada di antara kita masih kerja di tempat-tempat yang haram, maka jauhkan, tinggalkan tempat tersebut. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jangan takut. Ini Allah Azza wa Jalla yang berjanji. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Karena memakan makanan yang haram ini masalah, muskilah. Ya, banyak sekali masalah-masalah orang-orang yang makan makanan yang haram. Ya, yaitu salah satunya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana lanjutan dalam hadis ini, wa dzakara rajulan, disebutkan seorang laki-laki yutilus safar, dia pergi safar, asy'atha akbar, rambutnya kusai masai, berdebu, ya, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangan ke langit meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, dia berdoa, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram,
minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan gizi dengan gizi yang haram, fa anna yustajabulah, tidak akan diterima doanya. Jadi doa orang-orang yang makan makanan yang haram tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal seorang yang safar itu tempat dikabulkannya doa. Salah satu tempat yang dikabulkan doa ketika seorang sedang safar. Ketika kita safar, perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tempat dikabulkannya doa. Akan tapi bersama dengan itu orang tersebut tidak dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Fa anna yustajabulah, maka doanya tidak akan Allah kabulkan. Kemudian begitu juga dengan sedekah harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW bersabda, la yatasaddaqu ahad bisadaqatin min kasbi thayyib wa la yaqbalullah illa thayyiban. Tidak seorang bersedekah melainkan dengan yang baik-baik saja. Sungguhnya Allah tidak menerima melainkan dari yang baik-baik saja. Kemudian memakan makanan yang haram, ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Adalah kebiasaan orang-orang kafir, orang Yahudi. Orang kafir tidak peduli, halal atau haram mereka hantam semua. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan. Engkau akan melihat banyak di antara mereka itu sering melakukan dosa, permusuhan, wa aklihimus suht. Mereka sering makan makanan yang haram. Ini menceritakan orang-orang Yahudi sering memakan makanan yang haram. Ya. Kemudian tersebarnya harta haram, makan makanan yang haram, ini Allah akan jadikan kita hina. Allah akan hinakan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau sekiranya kalian tabayatum bil 'inah, jual beli dengan riba. Kalau kita melakukan jual beli dengan riba berarti hartanya harta haram. Ya. Wa akhadtum adnabal baqar. Kalian selalu memegang ekornya bakar, sapi. Sibuk dengan mengembala. Waraditum bizara, kalian sibuk dengan kebun. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullan. Allah jadikan kalian hina. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut melainkan ketika kalian balik kepada agama kalian. Maka makan makanan yang haram, tersebarnya ya harta-harta haram, ini sebab kehinaan bagi kita. Kemudian makan makanan yang haram juga adalah menawarkan diri pada azab Allah Azza wa Jalla. Allah akan azab mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Apabila zina telah tersebar, riba telah tersebar di mana-mana, maka mereka telah menawarkan diri mereka agar Allah azab mereka. Maka dari itu ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, perhatikan makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita. Sejatinya tidak tergeser kaki kita, tidak bergeser kaki kita di hari kiamat kelak sampai kita ditanya tentang harta kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tazulu qadam bani Adam yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser kaki anak cucu Adam pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya apa? An malihi fi maktasab wa fi ma anfaq. Tentang hartanya, dari mana dia dapat dan di mana dia infakkan. Nah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.